Perkenalkan, nama saya Alia Roseli, saya dari Desain Komunikasi Visual semester 3. Pada UAS Semiotika Visual ini, saya akan membahas video esai dari musik video Terbuang Dalam Waktu, Agha Permata. Pendahuluan, perkenalan objek kajian, judul lagu, nama musisi, tahun rilis, negara asal. Terbuang Dalam Waktu adalah sebuah karya epik dari bara suara yang memadukan kekuatan lirik puitis dan aransemen musik yang kaya, menjadikan salah satu lagu yang paling ikonik dan emosional dari band tersebut. Lagu ini membawa pendengaran pada perjalanan introspektif tentang penyesalan, kehilangan, dan perasaan terdampar di antara kenangan masa lalu dan realitas masa kini. Berikut adalah detail inti dari karya agung ini. Nama lagu adalah Terbuang Dalam Waktu. Musisi yang membawakan adalah Bara Suara. Lagu ini dirilis pada tahun 2015. Musisi dan karya ini berasal dari Indonesia. Sutradara musik video untuk lagu ini adalah Agha Permata. Alasan pemilihan objek. Saya memilih lagu Terbuang Dalam Waktu dari Agha Permata karena video musiknya kaya akan simbol visual yang mempresentasikan tema kehilangan, penyesalan, dan waktu. Makna tidak hanya disampaikan melalui lirik, tapi juga melalui warna, pencahayaan, ekspresi, dan gestur yang membentuk sistem tanda secara semiotik. Visual yang dominan redup dan bahasa tubuh tokoh menjadi petanda emosi, keterasingan, dan hubungan yang merenggang. Oleh karena itu, video ini relevan untuk dianalisis menggunakan pendekatan semiotika visual karena mengandung lapisan makna yang mendalam dan simbolik. Fokus analisis. Dalam analisis semiotika visual musik video Terbuang Dalam Waktu dari Agha Permata, saya fokus dalam analisis pada makna di balik setiap visual yang ditampilkan. Saya tidak hanya melihat alur ceritanya, tetapi bagaimana ekspresi wajah, gestur tubuh, warna, pencahayaan, dan setting menjadi tanda yang mencapaikan perasaan, kehilangan, dan penyesalan. Saya juga fokus dalam analisis hubungan antar lirik dan visualnya, karena setiap adegan yang terlihat seperti suasana gelap, ruang kosong, atau tatapan sedih bukan hanya sekedar estetika, melainkan simbol dari kehampaan dan waktu yang terasa terbuang. Melalui pendekatan semiotika visual, saya membaca elemen-elemen tersebut sebagai bahasa yang membangun pesan tentang cinta yang gagal dan rasa menyesal yang mendalam. Kerangka teori, konsep semiotika yang digunakan dalam analisis. Secara khusus, saya memakai konsep teori Charles Sanders Peirce untuk mengidentifikasi hubungan antara tanda, sink, objek, dan interpretan. Melalui teori ini, saya dapat mengklasifikasikan tanda ke dalam 3 kategori, yaitu ikon, indeks, dan simbol. Dengan pendekatan tersebut, saya menganalisis bagaimana suatu tanda mempresentasikan suatu dan bagaimana makna itu dipahami oleh audiens. Selain itu, saya juga memakai konsep teori Roland Barthes untuk memperdalam analisis makna melalui 2 tingkatan signifikasi, yaitu denotasi dan konotasi. Melalui teori ini, saya dapat melihat tidak hanya makna literal yang tampak di permukaan, tetapi juga makna tersembunyi yang berkaitan dengan nilai, ideologi, dan budaya yang melatar belakanginya. Analisis visual, identifikasi tanda, ikon. Visual perawatan nyata, anak membantu orang tua, ini secara langsung
mirip realitas kehidupan manusia sehari-hari. Dalam konteks keluarga dan perawatan lansia, bentuknya sangat presentatif atau realistik. Indeks rumah lama menunjukkan bahwa masa lalu sudah berlalu, menimbulkan jejak emosional dan sejarah pribadi. Simbol ekspresi sedih, simbol emosi universal tentang kehilangan, kerinduan, penyesalan, dan kesadaran akan perubahan kehidupan. Analisis makna, denotasi, dan konotasi terasa sepi. Pencahayaan redup, atmosfer sunyi, warna gelap, dan kesendirian memberikan kesan keputusasaan atau beban emosional. Representasi dan ideologi yang muncul. Video ini pada dasarnya menunjukkan cerita tentang keluarga, kenangan, dan perubahan hidup. Banyak visual yang menggambari hubungan orang tua, anak, masa kecil, rasa kehilangan, dan gimana waktu bikin semuanya berubah. Lagu dan videonya juga kuat banget di emosi, sedih, rindu, bingung, tapi tetap ada harapan. Cara visual membentuk representasi penonton. Ada beberapa nilai yang diam-diam dinormalisasi atau dianggap wajar. Keluarga itu pusat hidup. Video ini seakan bilang kalau keluarga, kenangan, dan hubungan antar generasi itu fondasi utama seseorang. Cinta itu abadi, bukan cuma cinta pasangan, tapi cinta keluarga, orang terdekat yang katanya bisa tetap kuat walaupun waktu jalan rasa masih sakit. Itu bagian dari kedewasaan. Kayak dikasih peran kalau luka, kehilangan, dan perubahan itu normal, bahkan bikin kita jadi lebih dewasa. Nostalgia itu penting, kenangan masa lalu dianggap punya peran besar buat bikin kita tetap bertahan. Refleksi dan penutup. Makna keseluruhan dari objek kajian. Kesimpulannya, visual dalam video musik memperdalam makna lirik dengan menghadiri simbol emosi tentang kehilangan, luka, waktu, dan cinta. Perpaduan lirik, musik, dan visual menciptakan makna yang lebih kompleks, reflektif, dan membekas, sehingga video tidak hanya mengikuti lagu, tetapi juga menyampaikan perasaan dan cerita yang lebih dalam. Implikasi visual dan budaya. Visual berfungsi sebagai simbol yang memperdalam emosi dan makna lagu. Tidak sekadar ilustrasi, tetapi juga memperkuat tema kehilangan, waktu, dan cinta. Implikasi budayanya menunjukkan bahwa video musik menjadi media refleksi nilai, memori, dan identitas. Dalam budaya dan identitas dalam budaya kontemporer, sehingga tidak hanya menghibur, tetapi juga membentuk cara audiens memahami pengalaman emosional dan sosial. Oke, terima kasih. Tadi merupakan pemaparan dari saya mengenai musik video esai untuk tugas UAS semiotika visual. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.